Bab 2106, Kemenangan Aneh dalam 3 Pertempuran. Di tengah tatapan heran semua orang, hanya terdengar suara teredam, dan Zheng Yiheng terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras di bawah ring, dan kemudian seteguk besar darah muncrat. Semua orang terkejut sekarang. Semua orang tahu bahwa Zheng Yiheng berasal dari keluarga Zheng, dan Zheng Wei adalah tetua Akademi Lingqiao. Secara logika, hubungan antara kedua orang itu istimewa. Bahkan jika Liu Yijian kuat, dia masih harus menyelamatkan mukanya untuk pihak lain. Orang yang paling terpukul adalah Zheng Yiheng. Perilakunya tidak sebaik Liu Yijian, dan dia belum mencoba yang terbaik sekarang. Saya paling tahu tingkat keparahan cedera saat ini. Telapak tangan ini mengguncang seluruh organ dalam dan membuat mereka keluar dari posisinya. Rasanya seperti ada api di dada saya, dan saya benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Dia tidak mengerti mengapa Liu Yijian menyerangnya begitu keras. Tapi dia tidak bisa menanyainya di depan umum, jadi dia hanya bisa melihat ke panggung dengan mata tajam. Liu Yijian bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Setelah wasit menyatakan dia sebagai pemenang, dia langsung turun dari panggung diskusi pedang. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Liu Yijian terlalu kejam dalam tindakannya. Dia bahkan tidak menyelamatkan mukanya untuk Tuan Zheng. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Saya hanya bisa menyalahkan Zheng Yiheng karena tidak sebaik yang lain. Ini adalah medan kompetisi. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain? Petik 2. Melihat momentum Liu Yijian, dia pasti berusaha memenangkan kejuaraan. Di tengah diskusi sekitarnya, pengundian putaran kedua telah selesai kelompok, yang segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran jika Liu Yijian menjadi favorit juara sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Ye Bufan awalnya biasa-biasa saja, dan bahkan tidak ada yang tahu dia ada. Namun, penampilan kerajaan Tianfeng kemarin begitu eye-catching hingga menjadi kuda hitam paling eye-catching di seluruh kompetisi. Sebagai kapten dan dekan, terutama ketika ia kemudian menunjukkan keterampilan medisnya dalam menghidupkan kembali orang mati, mustahil untuk tidak menarik perhatian. Yang paling penting adalah dia belum mengambil tindakan. Perasaan misterius ini juga membangkitkan minat banyak orang. Saudaraku, katakan padaku, siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Saya lebih optimis tentang Liu Yijian. Siapa tahu, Din Ye belum pernah bergerak sampai sekarang. Saya tidak tahu seberapa tinggi budidayanya, levelnya adalah. Menurutku Din Ye bahkan lebih kuat, dan dia belum mengambil tindakan. Rasanya seperti dia adalah master misterius. Menurutku ini pasti pertarungan yang mengejutkan, pasti sangat seru. Melihat dua orang itu berjalan ke atas ring, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan mulai berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Di pihak keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing, Tuo Bayang dan Tuo Basuang telah menghadapi lawan mereka, dan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu melihat ke sini bersama-sama. Saudaraku, kamu bilang pria itu misterius, dan kamu tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tuo Bayang tersenyum dingin, saya harap dia bisa bertahan sampai akhir, dan kemudian saya akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tapi ini adalah kemungkinan dia masih sangat muda. Dia tidak bisa menjadi lawan Liu Yijian. Meskipun Ye Bufan belum bergerak sampai sekarang, dia menyadari kultivasi Liu Yijian, dan bahkan jika dia bertarung melawannya, itu akan memakan banyak waktu, upaya. Ye Bufan dan Ye Bufan berdiri berhadapan di atas ring, tidak memperhatikan komentar di sekitar mereka. Liu Yijian langsung mengirimkan pesan suara dan berkata, Dokter Ye, awalnya saya mengira kami dapat bekerja secara terpisah, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami akan bertemu bersama pada awalnya. Waktunya sempit, jadi saya tidak akan bersikap sopan. Katakan padaku, seberapa yakin kamu bisa mendapatkan Yuan merah? Hasilnya, Ye Bufan berkata, 90%. Yah, paling banyak aku hanya yakin 50%. Dalam hal ini, aku akan mengaku kalah. Zheng Yiheng tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Hanya banyak yang bisa kulakukan, dan aku serahkan padamu. Liu Yijian sangat percaya pada Ye Bufan. Setelah berbicara,
dia melihat kembali ke wasit di sebelahnya dan berkata langsung, saya mengaku kalah di babak ini. Petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan melompat dari ring tanpa ragu-ragu. Petik 2. Orang-orang di sekitar benar-benar tercengang. Mereka tidak bereaksi sama sekali untuk beberapa saat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pertarungan yang menggemparkan dunia yang saya nantikan, mengapa saya mengaku kalah saja? Apa yang sedang kamu lakukan? Mengakui kekalahan di babak penyisihan grup bukan berarti menyerah pada pertarungan terakhir kejuaraan. Ya Tuhan, apa yang sedang dilakukan Liu Yijian? Apakah dia gila? Para penonton tertawa terbahak-bahak. Banyak orang menantikan pertarungan yang indah, tetapi mereka tidak menyangka itu akan berakhir begitu tergesa-gesa. Tuo Bayang dan Tuo Bas Huang juga tercengang. Mereka selalu menganggap Liu Yijian sebagai pemain potensial sebelumnya. Ini, lawan tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menyerah dengan mudah. Tuo Bayang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan kegilaan Liu Yijian. Tuo Basuang berkata dengan marah, sialan, anak itu bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, dan dia benar-benar memenangkan ronde berikutnya. Petik 2. Tidak peduli bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya, permainan adalah permainan dan peraturan adalah peraturan. Liu Yijian berhak mengakui kekalahan. Wasit tidak ragu-ragu dan langsung mengumumkan bahwa Ye Bufan adalah pemenang babak ini. Zheng Yiheng duduk di kursi di sebelahnya sambil memulihkan cederanya, sambil ingin melihat bagaimana Liu Yijian akan menghadapi Ye Bufan. Dalam pikirannya, apapun alasannya, Liu Yijian dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya, dan tujuannya adalah menjadi juara terakhir, dan tidak akan ada perubahan dalam hal ini. Terlebih lagi, dengan nasihat paman keduanya, dia pasti akan membunuh Ye Bufan. Akhirnya melihatnya. Dengan hasil seperti itu, Liu Yijian langsung menyerah, dan Ye Bufan kembali meraih kemenangan tanpa darah. Zheng Yiheng benar-benar tidak tahan dengan kegembiraan ini, lukanya semakin parah karena amarahnya, dan seteguk darah lagi muncrat, lalu ia pingsan. Melihat adegan ini, penonton yang baru saja tenang menjadi ribut lagi. Dengan kata lain, dia kini menjadi pemenang akhir babak pertama penyisihan grup. Benar saja. Tidak perlu undian di babak terakhir. Lawan Ye Bufan adalah Zheng Yiheng. Dalam hal ini, wasit langsung mengumumkan hasil akhirnya. Yang masih merupakan pertarungan di tahap diskusi pedang lainnya kematian, dia sudah lolos sebagai yang pertama di grup. Dia yang tercepat di antara grup, tapi dia punya perasaan aneh. Ini, apa kamu bercanda? Orang ini bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, tapi tim muncul. Apa yang terjadi? Keberuntungan orang ini pasti terlalu bagus. Sungguh dosa, orang lain memukul kepalanya dengan darah, tapi dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, dan dia muncul seperti ini. Petik 2. Tidak heran jika orang-orang di sekitarnya bereaksi seperti ini. Ye Bufan tidak mengambil tindakan apapun dalam pertarungan tim kemarin. Saat sampai ke babak penyisihan grup hari ini, awalnya saya mengira saya bisa melihat kedalamannya, tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak bergerak, dan mereka hanya berdiri di sana. Tempat pertama di babak penyisihan grup. Ye Bufan tidak terkejut dengan ini, dan berjalan ke panggung diskusi pedang dengan gembira. Sepotong es semangka dari ring penyimpanan, dan makan melonnya. Bab 2107. Putra Keberuntungan. Kondisi 8 pertandingan lainnya berbeda. Tuo Bayang, Tuo Bas Huang, Hai Chenggong, Garina dan Jiang Fangzhu semuanya mengandalkan kekuatan mereka untuk dengan mudah merebut posisi pertama grup. Di grup lain, Lu Sueman dan Hu Yaoyao sebenarnya ditugaskan ke satu grup, mereka masing-masing mengalahkan lawan lainnya dan akhirnya berdiri di panggung diskusi pedang bersama. Kedua wanita dengan horoskop berbeda itu saling memandang, tetapi Hu Yaoyao tersenyum setelah beberapa saat. Lupakan saja, kecuali kecantikan dan laki-laki. Aku akan menyerahkan segalanya padamu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah wasit di sebelahnya dan berkata dengan sederhana, saya menyerah. Segera, 8 kelompok lainnya memutuskan hasil akhirnya. Zhang He mengumumkan di depan umum 9 orang yang muncul, yaitu Ye Bufan, Tuo Bayang, Tuo Basuang, Garina, Hai Chenggong, Jiang Fangzhu, Li Qingzu,
Lu Sueman, dan seekor kuda hitam bernama Sao Feng yang keluar di tengah jalan. Sao Feng tidak terlalu kuat, dia berada di tahap tengah alam pemurnian tubuh, tapi dia beruntung dan tidak ada lawan yang kuat di grup. Setelah pertarungan yang sulit, dia akhirnya menjadi yang teratas. Dia memang kuda hitam yang langka, tapi tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Adegan sedang heboh saat ini, paling tidak karena penampilan Kekaisaran Tianfeng kali ini sangat keterlaluan. Dalam pertandingan kualifikasi rookie sebelumnya, tidak diragukan lagi merekalah yang pertama tersingkir, dan kekuatan mereka selalu berada di bawah. Tapi sekarang terjadi pembalikan 180 derajat, dan 4 dari 9 orang pertama tiba-tiba muncul. Pencapaian ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melampaui keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing, yang memiliki pangeran tertua dan putri tertua. Meskipun semua orang telah melihat kekuatan Lu Sueman dan yang lainnya di pertarungan tim sebelumnya, mereka masih tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka saat ini. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Kapan Kekaisaran Tianfeng menjadi begitu kuat? 4 dari 9 orang telah muncul, bisakah ini lebih keterlaluan? Ini adalah Kekaisaran Tianfeng. Apakah kamu akan bangkit? Kapan kamu menjadi begitu kuat? Para tetua di panggung tontonan juga menyaksikan semua ini dengan penuh minat. Tidak hanya 9 orang di depan mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Tianluo, tetapi mereka juga sangat kuat. Dia mungkin mewakili negara bagian Tianluo dan berpartisipasi dalam perang monster jenius. Zhong Limei berkata, orang-orang kecil dari Kekaisaran Tianfeng agak menarik. Pantas saja mereka menyembunyikan kultivasi mereka. Ternyata mereka yang terkuat. Qin Biao berkata, kegembiraan baru saja dimulai. Orang kecil bernama Ye saya belum mengambil tindakan, tidak. Saya tahu kejutan apa yang bisa diberikan kepada kita, orang-orang tua. Petik 2. Setelah babak penyisihan grup, tidak ada lagi waktu istirahat yang disiapkan untuk para pemain, dan babak sistem gugur berikutnya segera dimulai. Memasuki sesi lotre lagi, semua orang memandang 9 orang di lapangan dengan penuh perhatian, tetapi lebih banyak mata tertuju pada Ye Bufan. Sejak dimulainya kompetisi, dia telah menciptakan keajaiban satu demi satu, dan menjadi fokus dari keseluruhan kompetisi. Perhatian yang dia terima bahkan melebihi perhatian pangeran tertua di sebelahnya. Tuoba yang juga merasakan ini dan mendengus dingin di lubang hidungnya. Menurutnya, lawannya hanyalah orang yang licik, namun tanpa kekuatan, ia tidak akan mampu melangkah jauh di arena ini. Pengundian masih dipandu oleh Zhang Helai. Dia berkata kepada semua yang hadir, sekarang kami memiliki 9 orang pengundian. Mereka yang menangkap bola putih akan mendapat bye, dan yang lainnya akan bertanding berpasangan dengan warna yang sama. Aturannya, dia melambaikan tangannya dan 9 bola cahaya terbungkus cahaya putih muncul di depan semua orang. Tuoba yang berdiri lebih dulu, mengulurkan tangan dan meraih bola cahaya, diikuti oleh Tuoba Suang. Ye Bufan adalah yang terakhir dan mengambil sisa bola cahaya dari semua orang. Setelah lotre selesai, Zhang He menghilangkan kekuatan esensi sejati dan segera mengungkapkan sifat sebenarnya dari bola tersebut. Saat ini, mata semua orang menatap telapak tangan Ye Bufan, ingin melihat siapa lawannya kali ini. Di mata semua orang, dia akan mengambil tindakan kali ini, karena hanya dengan mengalahkan lawannya dia bisa maju ke babak berikutnya, yang tidak bisa dihindari bagaimanapun caranya. Namun ketika cahayanya menghilang dan sifat sebenarnya dari bola tersebut terungkap, ledakan seru langsung terdengar dari penonton, dan Ye Bufan terlihat memegang bola putih di telapak tangannya. Dengan kata lain, dia mendapat bye pada babak ini dan langsung masuk 5 besar. Ya Tuhan, apakah dia anak yang beruntung? Kenapa semua hal baik terjadi padanya? Dia benar-benar mendapat selamat tinggal lagi. Kapan aku akan melihatnya mengambil tindakan? Persetan, tidak ada orang lain yang seberuntung itu. Semua orang yang hadir menoleh, dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian di mata mereka. Ye Bufan terdiam saat dia melihat bola di tangannya. Dia merasa seperti Kasim tua itu melakukannya dengan sengaja, tetapi dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Dia tidak tahu apakah itu keberuntungannya atau manipulasi dalam lotre. Dia melirik Zhang He. Kasim tua itu bahkan tidak melihatnya,
ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak bisa melihat kekurangan sama sekali. Terserah, bagaimanapun juga, kami telah membuat langkah maju. Ye Bufan berhenti mempedulikan hal ini dan memandang yang lain dengan gembira. Dalam babak pengundian ini, Pangeran Tertua Tuoba Yang dan Li Qingzu disatukan dalam satu kelompok. Putri Tertua Tuoba Suang berhadapan dengan Lu Sueman, Hai Chenggong berhadapan dengan Jiang Fangzhu, dan Garina berhadapan dengan Cao Feng. Melihat hasil ini, ia semakin menduga bahwa ini adalah cara Zhang He untuk mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri dan kemudian menggunakan orang lain dari Universitas Suimu untuk menghabiskan kekuatan lawan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertanda baik bagi saya. Itu hanya tebakan. Metode Kasim tua itu terlalu pintar. Yang lain tidak tahu banyak. Pertama-tama, mereka tidak tahu tentang kesepakatan antara Zhang He dan Ye Bufan. Kedua, pengundian ini dilakukan di bawah pengawasan semua orang. Biasanya, tidak akan ada kemungkinan manipulasi. Setelah pengundian selesai, semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jiang Fangzhu berkata dengan penuh semangat, "Saudara Ye, kami benar-benar mendapatkan lotre teratas. Jangan khawatir, bahkan jika kami tidak bisa menang, kami masih akan merobek sepotong daging dari lawan kami." Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka semua mengetahuinya. Ming berpikir untuk mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan lawan. Toh, kompetisi individu akan berakhir hari ini. Semua orang tidak hanya memainkan satu pertandingan, tapi ketahanan juga menjadi kunci kemenangan akhir. Ye Bufan berkata, lakukan saja yang terbaik untuk hal semacam ini. Jangan mengambil risiko, apalagi menyakiti diri sendiri. Petik 2. Tak lama kemudian permainan resmi dimulai. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka bermain melawan satu sama lain secara terpisah, satu persatu, tidak pada waktu yang bersamaan. Tak heran jika pada tahap permainan ini sudah memasuki bagian yang paling seru. Sayang sekali jika tidak menikmatinya satu persatu. Menurut urutan kompetisi, Pangeran pertama Tuoba yang berhadapan dengan Li Qingzu. Permainan dimulai di bawah sorotan. Li Qingzu, yang memiliki kepribadian keras kepala, sangat ingin bertarung. Namun, tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari Tuoba Yang, dan pengalaman bertarungnya yang sebenarnya bahkan lebih buruk. Kekuatan adalah kekuatan, dan kesenjangannya terlalu besar dan tidak dapat diimbangi meskipun Anda mencoba yang terbaik. Tuoba Yang merespons dengan mudah dan mudah. Setelah 10 gerakan, dia meninju tangan Li Qingzu, dan kemudian dia mengarahkan jarinya seperti pedang langsung ke wajahnya. Kamu kalah. Dia melakukan gerakan-gerakan ini dengan mudah dan mudah, membuatnya terlihat sangat enak dipandang dan cukup megah. Meskipun Li Qingzu keras kepala, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan mengaku kalah. Bab 2108, tukarkan cedera dengan cedera. Li Qingzu berjalan menuruni panggung diskusi pedang dengan tatapan kesepian, sementara Tuoba yang disambut oleh ledakan sorak-sorai dan melirik ke panggung tontonan dengan tatapan penuh kebanggaan. Di game kedua, Tuoba Suang berhadapan dengan Lu Sueman. Dari segi kekuatan, Tuoba Suang sama sekali tidak kalah dengan Tuoba Yang, tapi Lu Sueman sedikit lebih buruk setelah 3 gerakan, dia terlempar dari ring dengan telapak tangannya. Untungnya, cederanya tidak serius, dan dia meminum pil lain yang diserahkan oleh Ye Bufan, dan dia segera pulih. Setelah mengatasi cederanya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kesenjangan kekuatan antara pertarungan ini masih terlalu besar. Meskipun Li Qingzu dan Lu Sueman mencoba yang terbaik, mereka tidak menghabiskan banyak kekuatan satu sama lain. Pada pertandingan ketiga antara Cao Feng dan Garina, pertarungan berakhir lebih cepat. Karir kuda hitam Cao Feng pun berakhir, dan ia terlempar dari ring hanya dalam satu tarikan napas. Segera game keempat tiba, dan Jiang Fangzhu serta Hai Chenggong berdiri di atas ring bersama-sama. Hai Chenggong berkata dengan ekspresi galak di wajahnya, "Nak, keberuntunganmu telah berakhir ketika kamu bertemu denganku." Dia sudah lama tidak puas dengan kebangkitan Kekaisaran Tianfeng, dan menahan energinya untuk mengajarinya sebuah pelajaran. Berhentilah berbicara omong kosong dan tunjukkan jika kamu memiliki kemampuan. Mata Jiang Fangzhu bersinar karena kegembiraan.
Dia sudah berhasil jika dia bisa berdiri di panggung diskusi pedang memenangkan kejuaraan. Yang tak tersentuh dari Kekaisaran Tianfeng, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu master sejati, dan Anda akan mati. Saat dia berbicara, Zheng Qihai yang berhasil dihasilkan melonjak, dan kemudian berubah menjadi dua ular piton putih raksasa, terus bergerak dan berjatuhan, dan akhirnya mengepung Jiang Fangzhu di tengah. Piton surgawi Qijue, Tuoba yang berkata kepada Tuobas Huang di sebelahnya, Hai Chenggong sangat mementingkan orang ini. Dia benar-benar menggunakan keterampilan unik menekan bagian bawah kotak. Anak dari Kekaisaran Tianfeng ini masih ada, dikalahkan. Kemuliaan. Tujuannya kali ini adalah memenangkan kejuaraan, jadi dia mengetahui semua lawan yang kuat, dan Hai Chenggong tidak terkecuali. Tuobas Huang berkata, orang-orang di Kekaisaran Tianfeng ini cukup sombong. Sekarang saatnya membiarkan mereka menderita kesulitan. Di platform diskusi pedang, Jiang Fangzhu menghadapi dua ular piton raksasa, dan ekspresinya menjadi serius lebih kuat dari lawan yang dia temui sebelumnya. Hancurkan! Hai Chenggong melambaikan tangannya, dan kedua ular piton raksasa itu segera membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam mereka satu demi satu. Meski kedua hal ini hanyalah ilusi energi sejati, namun kekuatannya tidak kalah dengan monster sungguhan. Mata Jiang Fangzhu bersinar karena kegembiraan, dan formula Tai Chi Yin dan Yang yang diajarkan oleh Ye Bufan berjalan dengan liar. Dengan teriakan nyaring, dua ikan Tai Chi Yin yang seukuran batu giling tiba-tiba muncul dari udara tipis, satu demi satu melindungi tubuh mereka. Pada saat yang sama, mulut kedua ular piton raksasa yang berdarah telah menelan mereka, mengaum dan menghancurkan mereka sepanjang jalan, dengan momentum yang mencengangkan. Baru saja mendengar suara gemuruh, dua ular piton raksasa dan ikan Tai Chi Yin yang bertabrakan, dan aliran udara yang deras seperti gelombang besar menyapu. Meskipun platform diskusi pedang diberkati oleh formasi tersebut, tetap saja bergetar dan mengeluarkan suara klik kecil, yang menunjukkan kekuatan pertarungan kedua orang tersebut. Dalam aliran udara yang deras, ikan Yin yang hanya memblokirnya sesaat, lalu hancur sedikit demi sedikit, dan akhirnya menghilang di udara. Meski kedua ular piton raksasa itu masih ada, tubuh mereka menjadi jauh lebih ilusi. Dapat dilihat bahwa Jiang Fangzhu berada pada posisi yang dirugikan dalam pertemuan antara keduanya. Dia juga berada di puncak alam pemurnian kekosongan, dan integrasi energi serta pengalaman bertempurnya yang sebenarnya tidak sesukses Shanghai. Tapi dia penuh semangat juang, dan pada saat ikan Tai Chi Yin yang hancur, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kekuatan cakar ini sangat mencengangkan, dan kekuatan dahsyatnya langsung merobek ular piton virtual di depanku hingga berkeping-keping. Tangan cakar naga, keterampilan unik yang diwarisi dari istana Raja Naga. Melihat Jiang Fangzhu bergegas ke arahnya, mata Hai Chenggong berkilat jijik, lalu dia meninju. Yang berbeda dari yang lain adalah ketika dia meninju, energi ganasnya segera berubah menjadi ular piton yang melingkari lengannya, dan mulut ular itu langsung menggigit telapak tangan Jiang Fangzhu. Ada ledakan mimpi lainnya, telapak tangan Jiang Fangzhu bertabrakan dengan tinjunya, dan kemudian suara retakan tulang terdengar, dan tangan kanannya patah dengan keras. Lengan bawahnya berubah menjadi bentuk V, dan seluruh orang itu terbang mundur. Hai Chenggong juga mundur 7 atau 8 langkah sebelum berdiri diam. Di saat yang sama, lengannya berlumuran darah. Meski otot dan tulangnya tidak terluka, kulit dan dagingnya terkoyak oleh cakar naga. Namun sebagai perbandingan, dia masih memiliki keuntungan, dan lukanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan Jiang Fangzhu. Dia memandang Jiang Fangzhu dengan sungguh-sungguh, "Nak, saya tidak menyangka bahwa Anda bersembunyi begitu dalam sehingga Anda juga berada di puncak alam pemurnian kekosongan." Sebelumnya, Jiang Fangzhu selalu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Selama dia menang, dia tidak sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, sekarang itu benar-benar mengejutkannya. Hal ini terutama berlaku untuk orang lain. Siapakah Hai Chenggong? Itu adalah favorit sebelumnya untuk memenangkan kejuaraan, ahli puncak di alam pemurnian kekosongan yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Sekarang dia terluka dalam satu gerakan, itu juga mencerminkan kekuatan Jiang Fangzhu dari sudut lain. Jelas, kemunculannya bukan secara kebetulan, tapi dia benar-benar mampu. Bahkan Tuo Bayang,
yang berada di sebelahnya, mengangkat alisnya. Anak ini berhasil melukai Hai. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Ye Bufan di antara penonton menggelengkan kepalanya sedikit langit, sebab ia belum sepenuhnya terintegrasi dengan dirinya sendiri. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara pengalaman bertempur dan kesadaran bertempur. Tidak masalah jika Anda menghadapi lawan dengan kultivasi yang lemah. Begitu Anda menghadapi lawan yang kuat, hal itu akan segera terlihat. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, kekuatannya meningkat dalam pertempuran. Setelah pertempuran ini, dia pasti akan membuat lompatan kualitatif. Wah, aku akui kamu punya beberapa kemampuan, tapi pada akhirnya kamu masih belum sebaik aku. Hai Chenggong berjalan lagi, dia yang mengetahui situasi saat ini adalah seorang pahlawan. Akui kekalahan, kamu bukan tandingannya aku. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Jiang Ark, tetapi kamu harus membayar sejumlah harga, dan ada orang yang lebih kuat menunggu di belakangmu, jadi tentu saja kamu tidak ingin membuat kerugian yang tidak perlu. Jika Anda ingin saya mengaku kalah, Anda harus memiliki kemampuan itu. Meskipun Jiang Fangzu terluka, dia tidak bergeming sama sekali. Ekspresi galak melintas di wajah Hai Chenggong. Nak, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menghancurkan kultivasimu. Oke, ayo kita coba, siapapun yang takut pada siapa. Jiang Fangzu selesai berbicara di sebelah kiri lambaikan tangannya, seekor ikan tai chi yin yang seukuran wastafel muncul di dadanya, lalu tiba-tiba dia mengayunkannya dan menghantamkannya langsung ke laut. Hancurkan. Setelah melihat kekuatannya yang sebenarnya, Hai Chenggong tidak lagi berani meremehkannya. Dengan lambaian tangannya, seekor ular piton raksasa dengan energi sejati bergegas ke depan, bertabrakan dengan ikan tai chi yin yang, dan kemudian memicu aliran udara yang deras. Dan di aliran udara yang memenuhi langit, tiba-tiba dua kaki menendang keluar, menendang ke arah wajahnya dengan angin kencang. Hai Chenggong tidak panik sama sekali, dia bergerak maju dengan kedua telapak tangannya, dan dua ular piton raksasa energi sejati meraung dan melilit kaki Jiang Fangzu. Menurut idenya, menghadapi serangan sengitnya, lawan harus mundur. Selama itu terjadi, ia akan memanfaatkan kesempatan tersebut dan melancarkan serangan yang sengit. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Jiang Fangzu tidak berniat mundur, dan bahkan mengabaikan kedua kakinya yang terjerat oleh ular piton raksasa itu, dan kemudian cakar lainnya mencakar dadanya. Apakah orang ini gila? Ekspresi Hai Chenggong tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan menukar luka dengan luka, dan lebih memilih mengorbankan dua kakinya daripada melukai dirinya sendiri. Bab 2109 Pertempuran Berdarah. Keganasan Jiang Fangzu jauh melebihi ekspektasi Hai Chenggong. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mati-matian menghindar ke samping dan menyerahkan posisi di dadanya. Tangan cakar naga itu mencengkeram tulang belikatnya dengan kuat, dan dengan sekali klik, tulang selangkanya patah. Pada saat yang sama, Jiang Fangzu merasa tidak nyaman. Di bawah gaya permainan kalah-kalah ini, kakinya juga dipelintir menjadi dua oleh energi sebenarnya. Keluar dari sini. Dengan sangat marah, Hai Chenggong mengayunkan telapak tangannya yang lain. Jiang Fangzu masih menutup mata, dan kemudian dua angin jari yang tajam muncul dan melesat ke arah pahanya. Puff! Jiang Fangzu menyemburkan seteguk besar darah. Dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan kemudian jatuh dengan keras di atas meja platform diskusi pedang. Pada saat yang sama, angin dua jarinya juga menembus ki yang melindungi tubuh Hai Chenggong, meninggalkan dua lubang berdarah di kakinya. Semua ini dilakukan dalam sekejap mata. Ketika semua orang sadar, kedua orang di atas panggung sudah berlumuran darah. Yang paling menyedihkan adalah Jiang Fangzu, dia terluka lebih parah, dan setelah dia mendarat di tanah, dia memuntahkan dua suap darah. Saat ini, satu lengan kanan dan dua kaki semuanya patah, namun masih ada senyuman pantang menyerah di wajahnya. Hai Chenggong juga terluka parah, yang membuatnya sangat marah dan berteriak, apakah kamu gila? Jiang Fangzu memuntahkan seteguk darah dan tertawa, sudah kubilang sebelumnya, tidak mudah untuk menang melawanku. Melihat penampilannya yang menyedihkan, semua orang yang hadir terharu. Lu Sueman tidak tahan dan berteriak dari penonton,
jangan berkelahi, akui saja kekalahan. Jiang Fangzu mengangkat tangan kirinya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum kepada penonton, saya bisa masih bertarung, tapi aku tidak bisa, aku harus mengaku kalah. Ye Bufan merasa terharu di hatinya dan merasakan sakit di hidungnya. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Jiang Fangzu bekerja begitu keras adalah untuk menghabiskan kekuatan Hai Chenggong dan membuka jalan bagi dirinya sendiri. Baiklah, saudaraku. Berhentilah bertarung dan akui kekalahan. Kemudian dia melihat ke arah wasit di atas panggung dan berkata, aku, Kekaisaran Tianfeng, akan mengaku kalah di babak ini. Saya tidak akan mengaku kalah. Setelah Jiang Fangzu selesai berbicara, dia tersenyum cerah kepada hadirin, tetapi sekarang dia berlumuran darah, dan giginya juga berlumuran darah. Senyumannya membuat orang terlihat sangat sedih. Dia melambaikan tangan kirinya yang utuh, jangan khawatir, saudaraku, sudah kubilang. Meskipun kamu mati, kamu akan merobek sepotong daging dari tubuhnya. Sebelumnya, tidak ada yang mengira pertarungan cincin bisa begitu berdarah, apalagi seseorang dengan pikiran yang ulet. Dan semua orang dapat melihat bahwa Jiang Fangzu benar-benar kehilangan harapan untuk menang. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk pemuda di antara penonton. Namun mereka tidak tahu kebajikan dan kemampuan seperti apa yang dimiliki Ye Bufan yang memungkinkan Jiang Fangzu melakukan pengorbanan besar untuknya. Meski tak lagi memiliki kemampuan untuk berdiri, ia tetap ngotot untuk bertarung. Bahkan Tuo Bayang, yang selama ini sombong, diam-diam bersyukur di dalam hatinya bahwa orang ini benar-benar karakter yang kejam. Nak, aku membiarkanmu tetap bertarung, tapi hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Hai Chenggong sangat kesal. Itu karena lawannya menyebabkan dia mengalami cedera serius sehingga dia mungkin melewatkan kejuaraan. Memikirkan hal ini, dia melintas dan mendatangi Jiang Fangzu, mengulurkan tangan untuk meraih satu-satunya lengan kiri orang lain yang masih utuh. Menurutnya, selama anggota tubuh lawan dilumpuhkan, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, dan dia dapat mengakhiri pertarungan dan menyembuhkan secepatnya. Ye Bufan sangat cemas dan ingin bergegas ke panggung untuk menyelamatkan orang lain, tapi akhirnya menahannya. Bagaimanapun, nyawa pihak lain tidak dalam bahaya, dan dia dapat merawatnya tidak peduli seberapa serius cederanya. Telapak tangan Hai Chenggong semakin dekat, dan akhirnya menekan lengan kiri Jiang Fangzu, mematahkannya menjadi dua bagian. Semuanya sudah berakhir, gumamnya diam-diam di dalam hatinya, akhirnya mengakhiri pertarungan yang sulit ini. Semua orang yang hadir berpikiran sama. Bagaimana mungkin seorang pria tanpa anggota tubuh masih memiliki kemampuan bertarung? Tetapi pada saat ini, lengan kanan Jiang Fangzu yang terluka menusuk meja dengan keras, dan hanya terdengar bunyi klik. Tulang di lengan yang patah tiba-tiba hancur, dan ujung tulang yang tajam menembus kulit dan menembus lebih dari 2 inci. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia mengangkat lengan kanannya, menusuk dada Hai Chenggong seperti kilat. Ah! Seru Hai Chenggong. Awalnya dia mengira pertarungan sudah berakhir, tapi sekarang dia berada di momen paling santai, tapi dia tidak menyangka lawannya akan begitu sengit. Dia tertangkap basah dan tidak punya waktu untuk mengelak. Lengan Jiang Fangzu yang terputus langsung memotong kulit tenggorokannya, membuatnya merasakan nafas kematian. Kamu kalah. Jiang Fangzu berkata dan tersenyum cerah lagi, seolah luka di tubuhnya bukan miliknya. Semua orang yang hadir melihatnya dan diam-diam menamparkan bibir mereka. Mereka tidak menyangka seseorang bisa begitu ganas. Bahkan Lu Sueman, Hu Yaoyao dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Jiang Fangzu, yang biasanya ceria dan tersenyum, akan menjadi sekuat besi di saat-saat kritis. Wajah Hai Chenggong menjadi pucat. Dia tahu bahwa jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, lengan Jiang Fangzu yang terputus akan langsung menembus tenggorokannya. Karena kecerobohannya, ia akhirnya kalah dalam pertarungan. Wasit melihat semua ini dengan jelas dari samping. Dia bahkan siap menyelamatkan orang pada saat itu. Dia merasa lega saat melihat Jiang Fangzu berhenti. Namun, ia tak ragu dan langsung mengumumkan hasil pertandingannya. Putaran kompetisi ini, Kekaisaran Tianfeng Jiang Fangzu menang. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan bergegas kering dalam sekejap. Saudaraku Ye, aku menang.
Jiang Fangzu tersenyum cerah lagi, lalu memutar matanya dan pingsan. Cedera internal dan eksternalnya sangat serius. Alasan mengapa dia bertahan sampai akhir adalah kemauannya yang kuat, untuk membantu saudara Ye mengatasi rintangan di depannya. Hidung Ye Bufan terasa sakit, dan dia tidak lagi peduli dengan hal lain saat ini. Dia dengan cepat memasukkan pil peremajaan ke dalam mulut Jiang Fangzu, dan kemudian mulai mengobati lukanya dengan cepat. Setelah semua tulang yang patah disambungkan kembali, Jiang Fangzu diangkat dari platform diskusi pedang dengan papan kayu. Pada saat ini, semua penonton sadar, dan adegan itu langsung disambut dengan tepuk tangan meriah yang berlangsung lama. Ini diberikan kepada Jiang Fangzu, dan semua orang tersentuh oleh kegigihannya. Hai Cheng Gong terlihat kalah. Awalnya dia penuh percaya diri ingin memenangkan kejuaraan, tapi dia tidak menyangka akan berhenti sampai di situ. Setelah Jiang Fangzu mengundurkan diri, permainan dilanjutkan dan babak pengundian lainnya dimulai. Semua orang memandang penuh harap kelima bola yang dilepaskan oleh Zhang He, ingin melihat hasil undian ini. Cahayanya menghilang, dan ada bola putih di tangan Tuo Bayang. Semua orang yang hadir gelisah. Sepertinya keberuntungan Ye Bufan akhirnya berakhir. Kali ini bukan dia yang mendapat selamat tinggal, dan dia pasti akan mendapatkan lawan. Tapi kemudian ekspresi semua orang menjadi kusam lagi, karena mereka menemukan bahwa Ye Bufan sedang memegang bola merah, dan bola merah lainnya ada di tangan Hu Yaoyao, yang sedang mengundi Jiang Fangzu. Semua orang telah melihat cedera Jiang Fangzu dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak mungkin untuk bertarung lagi apapun yang terjadi. Selain itu, alasan mengapa pria ini bekerja begitu keras barusan adalah untuk membuka jalan bagi Ye Bufan. Jadi mengakui kekalahan sudah menjadi suatu kepastian. Dari hasil imbang ini, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa meski Ye Bufan tidak mendapat bye, ia langsung masuk ke babak selanjutnya, yang berarti ia sudah masuk 3 tim teratas selangkah lebih cepat dari jadwal. Bab 2110, berbaring di 3 besar. Adegan itu meledak seketika setelah hening sejenak, dan para penonton menjadi gila. Ada yang menghentakkan kaki, ada yang memukul dada, dan ada pula yang terus mengaum untuk melampiaskan emosi batinnya. Ya Tuhan, apakah ini bisa lebih lucu? Aku sudah berada di posisi 3 tanpa menggerakkan satu jari pun. Setelah hidup dalam waktu yang lama, ini adalah 3 besar terlucu yang pernah kulihat. Keberuntungan macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa mengalahkannya sampai mati, tapi dia hanya berdiri di sana dan menang. Begitu saja, dia masuk 3 besar. Qin Biao tertawa di platform tontonan, ini, anak kecil, sangat sulit melihatnya benar-benar mengambil tindakan. Zhong Limei tersenyum dan berkata, saya tidak percaya. Mungkinkah dia masih melakukannya? Bisakah kamu memenangkan kejuaraan terakhir tanpa menggerakkan jarimu? Lei Heng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, ini tidak mungkin. Masih ada putri tertua dan pangeran tertua di belakang, dan bukan giliran orang ini yang menang. Tuoba yang mengerutkan kening dan menatap Ye Bufan dengan bingung. Rupanya dia juga merasa keberuntungannya agak keterlaluan. Jika ada orang lain yang bertanggung jawab atas pengundian, dia bahkan akan curiga bahwa itu semua dicurangi. Tapi Zhang He berbeda. Dia adalah manajer umum Kekaisaran Daxing, dan ketika mereka pertama kali dikelompokkan, dia juga melakukan pengepungan dan penindasan terhadap Kekaisaran Tianfeng sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin ada hubungan apapun antara kedua orang tersebut. Ini hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan. Tuoba Suang berkata, orang kampung bajingan ini benar-benar beruntung. Tapi tidak apa-apa, jika aku bertemu dengannya nanti, aku harus memberinya pelajaran dan melampiaskan amarahku padamu, saudaraku. Kamu akan bertarung melawan Garina. Wanita itu sangat jahat, jadi kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, saudara Huang. Selama kamu memiliki kekuatan, kamu tidak perlu takut dengan cara-caranya yang tidak benar. Tuobas Huang tumbuh di keluarga kerajaan. Dia memiliki status tertinggi, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, dia telah mengembangkan karakter arogan dan tidak pernah menganggap serius orang lain. Kompetisi segera dimulai, dan Garina memimpin tahap diskusi pedang. Ye Bufan mulai memperhatikan wanita ini dengan cermat. Dia tidak terlalu tinggi, tingginya sekitar 1,6 meter,
rambutnya dikepang warna-warni, dan dia juga mengenakan kostum etnik yang unik. Kulitnya gelap, namun ia tidak terlihat jelek. Sebaliknya, ia penuh pesona eksotis, memberinya rasa kecantikan yang berbeda. Garina tersenyum tipis dan terlihat sangat santai. Sejauh ini dalam kompetisi, Ye Bufan adalah orang yang paling mudah, dan orang kedua adalah wanita di depannya. Metodenya tidak ada habisnya, dan dia jarang menggunakan pedang atau senjata sungguhan. Dia dapat dengan mudah memenangkan permainan setiap saat, jadi harga yang dia bayarkan sangat kecil. Di sisi lain panggung diskusi pedang, Tuo Basuang juga melompat. Sebagai putri tertua dari keluarga kerajaan, penampilannya secara alami tak terlukiskan. Kulitnya putih, penampilannya halus, dan dia memancarkan bangsawan kuning. Dua wanita berdiri di atas panggung. Meskipun keduanya cantik langka, yang satu berkulit hitam dan yang lainnya berkulit putih, yang satu mulia dan yang lainnya liar, membentuk dua gaya yang sangat berbeda. Setelah keduanya siap, wasit di sebelah mereka mengumumkan resmi dimulainya. Yang mulia putri, Anda siap. Garina tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Serangga ini menutupi hampir separuh platform diskusi pedang, ada yang berwarna putih, ada yang merah, ada yang hitam, dan berwarna-warni. Yang paling penting adalah serangga-serangga ini bertubuh lunak dan menggeliat terus-menerus. Beberapa di antaranya tertutup lendir, yang membuat kulit kepala orang mati rasa hanya dengan melihatnya. Tidak peduli betapa arogan dan sombongnya Tuo Basuang, dia tetaplah seorang wanita. Ketika dia melihat serangga ini, dia langsung ketakutan dan mundur 2 langkah tanpa sadar. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di puncak alam pemurnian kekosongan, jadi dia dengan cepat menenangkan diri. Dengan lambaian tangannya, kekuatan energi tak terlihat tersapu. Serangga-serangga itu tampaknya banyak, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung. Mereka tidak lebih kuat dari serangga-serangga biasa. Mereka langsung berubah menjadi bubuk oleh energi yang ganas. Namun meski begitu, masih terlihat menjijikkan. Tuo Basuang mengayunkan beberapa bola api satu demi satu, mengubah serangga menjadi bubuk dan membakarnya hingga menjadi ketiadaan. Sesaat, udara dipenuhi bau terbakar yang tidak sedap, bahkan semua penonton menutup mulut dan hidungnya. Setelah melakukan semua ini, Tuo Basuang berteriak dengan marah, "Bisakah kamu bertarung denganku secara terbuka? Melakukan hal-hal kotor ini sungguh menjijikkan." Garina terkikik, dalam hal ini di panggung diskusi pedang, selama kamu bisa menang, itu adalah ide yang bagus. Tidak ada yang kotor atau kotor. Tuo Basuang tampak menghina, selain menjijikkan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Serangga tentu saja tidak bisa mengalahkan Anda, tapi itu cukup membuat Anda sakit. Garina berkata sambil tersenyum, Yang mulia, apakah Anda merasa sedikit pusing dan lemah sekarang? Petik 2. Ekspresi Basuang tiba-tiba berubah. Ternyata wanita ini mengeluarkan serangga tersebut hanya untuk membuat dirinya jijik dan mengalihkan perhatiannya. Memanfaatkan ketidakhadirannya, dia meracuni dirinya sendiri, dan bahkan membakar bau serangga itu sendiri, yang menjadi kedok terbaiknya. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Kamu wanita tercela dan tidak tahu malu. Tuo Basuang sangat marah dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan Zenki di tubuhnya, mencoba mengeluarkan racun, tapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu, ketika sebaliknya, peredaran Qi dan darah menstimulasi racun, dan rasa pusing serta lemas pada anggota badan menjadi semakin kuat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, menang adalah cara yang baik, tidak ada yang tidak tahu malu atau tidak tahu malu. Garina masih memiliki senyuman di wajahnya, lalu dia mengulurkan tangan, melipat jari dan menghitung, 1, 2, 3. Ketika hitungan mencapai 3, Tuo Basuang tidak bisa lagi bertahan, dan terjatuh di platform diskusi pedang. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar menjadi gempar. Saat Garina menang sebelumnya, semua orang tidak memikirkan apapun, mengira hanya lawannya yang terlalu lemah. Tapi sekarang Tuo Basuang adalah orang kuat terkenal di Kekaisaran Daxing, seorang jenius seni bela diri di puncak alam pemurnian Void,
tapi dia diracuni oleh lawannya bahkan tanpa sempat mengambil tindakan. Cara penggunaan racun ini sungguh mengerikan dan membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan memikirkannya. Bahkan Tuo Bayang, yang sedang menyaksikan pertarungan di antara penonton, menjadi serius. Dia telah meremehkan wanita ini, tapi jelas bahwa wanita lain itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Garina memandang wasit di sebelahnya, apakah sudah waktunya menyatakan saya sebagai pemenang? Wasit sadar dan mengumumkan hasil pertandingan. Kemudian Garina mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Tuo Basuang. Putri tertua perlahan sadar kembali. Meskipun dia benar-benar tidak yakin, dia tidak punya pilihan selain melotot tajam, lalu berbalik dan melompat dari platform diskusi pedang. Kompetisi berlanjut, dan tiga teratas adalah pangeran tertua Tuo Bayang, Garina dan Ye Bufan. Tepat ketika Zhang He hendak mengatur pengundian putaran berikutnya, Tuo Ba Hongyi berdiri di panggung tontonan. Karena pertarungan untuk tiga besar telah tiba, izinkan saya memimpin pengundian ini. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan berada di langit di atas platform diskusi pedang.